Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rihana Feben Abratama dari kelas 10-11 akan menjelaskan apa itu lari jarak pendek, renang gaya dada, lompat jauh, dan kebugaran jasmani. Simak videonya. Yang pertama, ada lari jarak pendek. Lari jarak pendek adalah jenis olahraga yang dilakukan dengan mengandalkan kekuatan dan kecepatan penuh sepanjang garis lintasan dari start hingga finish. Pemenang perlombaan lari jarak pendek ditentukan berdasarkan catatan waktu yang paling singkat. Macam-macam lari jarak pendek dibedakan sesuai jarak tempuh, mulai dari jarak 100 meter, 200 meter, hingga 400 meter. Lari jarak pendek sangat baik untuk membangun kapasitas kardiovaskular, kekuatan fisik, dan daya tahan. Lari jarak pendek juga dapat membantu mengurangi lemak perut visceral. Prinsip utama lari jarak pendek adalah kecepatan, sehingga teknik gerak yang perlu dilakukan adalah untuk mendapatkan kecepatan maksimal dari garis awal lari start sampai garis akhir finish. Maka dari itu, teknik dasar lari jarak pendek ada 3, yaitu teknik start, ketika berlari, dan memasuki garis finish. Lari jarak pendek dimulai dengan pertama, mulai dengan posisi tangan di depan kaki dan membentuk fitur balik. Kedua, saat lari, ujung kaki digunakan sebagai tumpuan dan tangan diayunkan. Ketiga, saat finish, badan dicodongkan ke depan. Yang kedua, ada renang gaya dada. Renang gaya dada adalah sebuah gaya renang dengan posisi dada menghadap ke permukaan air, dengan keadaan tubuh selalu tetap serta kedua tangan diluruskan ke arah depan. Berenang gaya dada ini juga sering disebut sebagai renang gaya katak, karena gerakan tubuhnya meniru gerakan katak yang sedang berenang. Renang gaya dada memiliki gerakan yang halus sehingga tidak mudah membuat tubuh cepat lelah ketika berenang. Oleh karena itu, renang gaya dada memiliki kecepatan paling lambat dibandingkan teknik renang yang lain. Renang gaya dada bermanfaat untuk melatih dan mengencangkan otot-otot tubuh, terutama otot dada, otot perut, otot paha, otot lengan, otot punggung bagian atas, dan kaki bagian bawah. Teknik dasar renang gaya dada yaitu ada posisi badan saat melakukan renang gaya dada. Posisi badan datar dengan kemiringan kepala lebih tinggi dari kaki, dan juga gerakan kaki. Gerakan kaki pada gaya dada adalah gerakan yang menyerupai bentuk gerak kaki katak. Posisi ini dilakukan dengan menarik kedua tungkai kaki bagian bawah hingga mendekati pinggul. Lalu pergelangan kaki diputar mengarah keluar dan melakukan gerak menginjak atau mendorong ke belakang. Ketiga, ada gerakan tangan pada saat meluncur. Lengan diletakkan lurus di atas kepala dengan kedua telapak tangan yang saling bertemu dan menempel. Kemudian, tarik tangan ke samping kanan dan kiri, tetapi tidak perlu terlalu ke samping. Cukup tarik selebar bahu dan selebihnya ditarik ke bawah. Keempat, pengambilan nafas. Teknik pengambilan nafas pada saat renang gaya dada terjadi ketika gerakan kaki dan tangan dilakukan secara bergantian. Pengambilan nafas terjadi setelah 1 kali gerak kaki dan 1 kali gerak tangan. Kemudian langsung dilanjutkan dengan dorongan kepala atas permukaan air untuk mengambil nafas. Yang ketiga, ada lompat jauh. Lompat jauh adalah jenis olahraga atletik yang membutuhkan kecepatan, ketangkasan, dan kekuatan seorang atlet untuk melompat sejauh mungkin dari titik lepas landas atau garis lompat, kemudian melayang di udara dan mendarat sejauh-jauhnya dalam bak pasir. Manfaat lompat jauh yaitu meningkatkan daya tahan tubuh. Lompat jauh memerlukan banyak daya tahan kardiovaskular sehingga dapat membantu meningkatkan kesehatan jantung dan paru-paru, meningkatkan kelenturan. Latihan lompat jauh melibatkan gerakan tubuh yang dapat melatih kelenturan otot. Sama halnya dengan cabang olahraga lain, lompat jauh juga memiliki teknik tersendiri yang harus dilakukan oleh pesertanya supaya dapat mencapai lompatan dengan jarak yang jauh. Apa saja ya teknik-teknik dalam cabang atletik lompat jauh ini? Simak ya. Pertama, teknik awalan. Ini harus dilakukan dengan berlari secepat mungkin dari jarak kira-kira 40-45 meter pada sebuah lintasan lari. Kemudian barulah peserta melakukan tolakan dengan menggunakan kedua kaki. Kedua, teknik menumpu atau tolakan. Teknik ini diyakini menjadi gerakan paling penting dalam cabang atletik lompat jauh karena sangat menentukan hasil lompatan yang sempurna. Dalam teknik ini, peserta akan melakukan tolakan pada sebuah papan atau balok tumpu menggunakan kaki terkuat dengan mengubah
kecepatan horizontal menjadi kecepatan vertikal. Ketiga, teknik melayang. Dalam teknik ini, gerakannya harus dilakukan dengan meningkatkan balok tumpuan. Ketika melakukan teknik gerakan melayang ini, badan peserta harus tetap terjaga keseimbangannya. Ayunan kedua tangan juga bisa membantu peserta untuk menjaga keseimbangan tubuh mereka. Keempat, teknik mendarat. Teknik mendarat ini harus dilakukan peserta sebaik mungkin. Jangan sampai badan atau lengan mereka justru jatuh ke arah belakang. Itu sama saja dengan cedera. Pendaratan pada bak lompat dimulai dengan posisi kedua tumit dan kaki dalam posisi rapat. Gerakan-gerakan pada pendaratan juga harus dilakukan dengan kedua kaki. Hal yang harus diperhatikan dalam teknik mendarat ini adalah kedua kaki yang digunakan untuk mendarat harus dilakukan secara bersamaan, diikuti dengan dorongan pinggul ke arah depan. Yang keempat, ada kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani adalah kemampuan tubuh dalam melakukan kegiatan sehari-hari tanpa merasakan lelah yang berlebihan, sehingga seseorang dengan kebugaran jasmani yang baik akan selalu memiliki cukup energi untuk beraktivitas fisik dengan lancar. Manfaat kebugaran jasmani yaitu ada meminimalisir resiko penyakit kardiovaskular, menjaga kesehatan tulang, mengontrol kadar gula darah, mencegah stres dan depresi, dan mencegah berat badan. Terdapat beberapa komponen yang mendukung kebugaran jasmani pada tubuh. Apa saja itu? Berikut diantaranya. Ada koordinasi, ada kelincahan, daya tahan, kekuatan, daya ledak, kecepatan, reaksi, kelenturan, keseimbangan, dan komponen tubuh. Contoh latihan kebugaran jasmani yaitu ada push up, sit up, back lift, lari cepat 60 meter, leg squat, dan shoulder press. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.